Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke analisis kebutuhan perangkat lunak. Ruang lingkup analisis kebutuhan perangkat lunak. Eh, Proses yaitu adalah proses kritis dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti wawancara, survei, workshop, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan juga oleh pengguna akhir dari sistem yang akan dikembangkan. Ruang lingkup analisis kebutuhan itu meliputi identifikasi kebutuhan fungsional, yaitu misalnya spesifikasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Jadi, fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh user ini. Kemudian, identifikasi kebutuhan non fungsional itu berkaitan dengan kinerja, keamanan, skalabilitas, dan aspek teknis lainnya. Kemudian penentuan prioritas kebutuhan, mengelompokkan kebutuhan berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Kenapa analisis kebutuhan ini sangat penting? Karena eh, untuk mengurangi risiko proyek, jadi identifikasi kebutuhan secara dini itu membantu mengurangi potensi risiko dan ketidakpastian, lalu meningkatkan komunikasi, memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan proyek, kemudian memfasilitasi perencanaan yang lebih baik dengan memberikan panduan yang jelas bagi tim pengembang dalam merancang solusi teknis. Kemudian analisis kebutuhan perangkat lunak itu juga untuk menghindari kesalahan spesifikasi dalam membuat perangkat lunak yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Kemudian menghindari kelebihan biaya dan waktu. Kesalahan pada tahap awal itu dapat menyebabkan biaya tambahan dan penundaan proyek. Lalu untuk menghindari kepuasan pengguna rendah. Jadi pengguna akhir mungkin tidak puas jika perangkat lunak itu tidak memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Tujuan utamanya itu tujuan utama dari proses analisis kebutuhan itu adalah memahami kebutuhan pengguna secara mendetail, yaitu mengidentifikasikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas mereka dengan efisien, mendefinisikan spesifikasi sistem secara jelas dengan menciptakan dokumen spesifikasi atau biasanya disebut dokumen SRS yang berfungsi sebagai panduan bagi seluruh tim proyek. Mengelola perubahan kebutuhan.
menyediakan mekanisme untuk menangani perubahan atau Ibu tambahan maaf telat kebutuhan. Bu. Iya, nggak apa-apa. S- Tambahan kebutuhan selama siklus hidup proyek, kemudian memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis dari organisasi atau perusahaan yang mau dibuatkan softwarenya tadi. Nah, proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak itu tadi bisa dengan wawancara, kemudian survei, lalu workshop. Beberapa langkah penting untuk melakukan wawancara mendalam itu yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Jadi tentukan siapa saja yang perlu diwawancara, eh, seperti pengguna akhir, manajer proyek, atau ahli teknis. Lalu rancang pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka yang mendorong diskusi. Misalnya itu, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat menggunakan sistem saat ini? Kemudian gunakan teknik probing, yaitu ajukan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban awal untuk menggali informasi lebih dalam. Lalu catat dan dokumentasikan hasil wawancaranya tadi. Bisa direkam wawancaranya atas izin dari user atau catat poin-poin penting untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Kemudian analisis hasil wawancara tadi, hasil temuannya tadi, kemudian kategorikan temuan berdasarkan tema atau masalah utama yang muncul. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan di saat mewawancara user. Jadi, misalnya bagaimana proses kerja Anda sehari-hari menggunakan software ini, fitur terus fitur apa saja yang menurut Anda paling membantu, kemudian siapa yang akan menggunakan aplikasi ini, atau adakah aplikasi serupa yang Anda gunakan, apa yang Anda sukai atau tidak sukai dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Kemudian bisa juga dengan survei, langkah-langkah penting saat membuat survei itu, yaitu tentunya itu tentukan tujuan surveinya, buat tujuan yang jelas agar setiap pertanyaan itu relevan dengan informasi yang ingin dikumpulkan. Lalu gunakan platform survei, bisa Google Forms yang sering digunakan saat ini ya, misalnya. Kemudian desain pertanyaan jelas dan sederhana. Jadi hindari jargon teknis dan pastikan pertanyaan mudah dipahami oleh audiens. Jadi hindari jargon teknis itu eh, ya karena user itu mungkin tidak awam dengan bahasa-bahasa yang ada di IT, jadi gunakan bahasa yang sederhana tuh dalam menjelaskan atau membuat pertanyaan untuk si user. Kemudian berikan opsi jawaban yang beragam. Kombinasikan pilihan ganda dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif. Lalu, jamin anonimitas responden, pastikan bahwa responden merasa aman memberikan jawaban jujur dengan menjamin anonimitas. Uji coba survei sebelum diluncurkan. Lakukan uji coba pada kelompok kecil untuk memastikan bahwa semua pertanyaan itu dimengerti dengan benar. Nah, ini contoh desain survei. eh Misalnya itu, seberapa sering Anda menggunakan perangkat lunak kami? Diberi jawaban pilihan itu ada setiap hari, beberapa kali seminggu, beberapa kali sebulan, jarang sekali. Kemudian contohnya lagi, fitur apa dari perangkat lunak kami yang paling berguna bagi Anda? Lalu pilih semua yang sesuai, atau juga tadi bisa dengan pertanyaan esai singkat juga seperti itu.
Terus juga untuk pengumpulan analisis kebutuhan perangkat lunak itu bisa juga dengan workshop kolaboratif. Jadi dalam workshop ini berbagai pemangku kepentingan dan pengguna akhir berkumpul untuk merumuskan kebutuhan dan ide-ide baru serta membahas perbedaan pendapat. Mengorganisir workshop dengan baik dapat menghasilkan wawasan yang kaya dan mendalam serta mempercepat proses pengumpulan kebutuhan. Beberapa langkah penting dalam mengorganisir workshop kolaboratif itu antara lain identifikasi pemangku kepentingan. Jadi tentukan siapa saja yang perlu diundang di workshop itu, termasuk dari user, manajer proyek, tim pengembang, dan pihak terkait lainnya. Kemudian menyiapkan agenda workshop, buat agenda yang jelas dan terstruktur, mulai dengan pengenalan tujuan workshop, dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok, brainstorming, dan penutupan. Kemudian sediakan fasilitator yang berpengalaman untuk memandu diskusi, yang bertugas untuk memastikan setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian gunakan juga alat bantu visual, misalnya itu papan tulis atau software kolaborasi online untuk mencatat ide-ide dan kebutuhan yang muncul selama diskusi. Nah, itu tadi pemangku kepentingan yang memiliki peran krusial dalam workshop kolaboratif itu ada user, tim pengembang, dan manajer proyek. Jadi kalau user itu dibutuhkan untuk menyampaikan kebutuhan sehari-hari dan masalah yang dihadapi dalam penggunaan sistem. Kemudian tim pengembang yaitu untuk memberikan wawasan teknis mengenai kemungkinan implementasi dari ide-ide yang disampaikan. Hmm. Kemudian manajer proyek memastikan bahwa semua kebutuhan selaras dengan tujuan bisnis dan anggaran proyek. Kemudian identifikasi dan klasifikasi kebutuhan juga termasuk langkah krusial dalam pengembangan software agar membantu tim pengembang itu memahami apa yang benar-benar diperlukan oleh user dan bagaimana memprioritaskan berbagai kebutuhan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum identifikasi dan klasifikasi kebutuhan itu yaitu mengelompokkan kebutuhan berdasarkan jenis dan prioritasnya. Kemudian membedakan juga antara kebutuhan yang nyata dan hanya keinginan semata dari user. Kebutuhan-kebutuhan berdasarkan jenis dan prioritasnya itu ada kebutuhan fungsional yang meliputi fungsi-fungsi dasar yang harus dimiliki oleh perangkat lunak agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan bisnis. Jadi untuk fitur-fiturnya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan atribut kualitas sistem seperti kinerja, keamanan, skalabilitas. Lalu kebutuhan domain spesifik untuk industri atau bidang tertentu, misalnya regulasi hukum dalam aplikasi keuangan. Lalu membedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan semata. Perbedaannya itu kalau untuk kebutuhan nyata yaitu adalah kebutuhan yang esensial yang, atau penting untuk operasi sistem dan harus dipenuhi agar perangkat lunak itu berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian keinginan pengguna itu hanyalah hal-hal tambahan yang diinginkan oleh pengguna tetapi tidak kritis untuk fungsi utama sistem. Nah, di sini ada contoh kasus, misalnya
perusahaan X, studi kasus perusahaan X dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara efektif. Jadi perusahaan X ini sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan aplikasi manajemen proyek baru. Mereka memutuskan untuk melakukan analisis kebutuhan secara komprehensif sebagai langkah pertama. Nah, langkah-langkah yang dilakukan perusahaan X ini yaitu melakukan wawancara mendalam. eh, jadi tim pengembangnya itu melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk manajer proyek, anggota tim, dan klien eksternal. Lalu melakukan survei online yang didistribusikan kepada seluruh karyawan untuk mendapatkan masukan tentang fitur yang mereka anggap penting. Lalu workshop kolaboratif yang diadakan untuk mendiskusikan hasil wawancara dan survei serta menyepakati prioritas kebutuhan tadi. Dari proses tersebut, perusahaan X ini berhasil mengidentifikasi beberapa poin penting, yaitu mereka membutuhkan fitur kolaborasi real time karena dianggap sebagai kebutuhan nyata, karena sangat membantu tim dalam koordinasi proyek, lalu integrasi dengan alat manajemen waktu eksternal, yang merupakan sebuah keinginan dari beberapa pengguna, tetapi tidak dianggap kritis di tahap awal. Lalu, keamanan data tingkat tinggi dikelaskan sebagai kebutuhan non-fungsional, tetapi sangat penting bagi klien eksternal mereka. Nah, kemudian hasil-hasil wawancara tadi itu didokumentasikan, dituangkan ke dalam dokumen SRS, yaitu Software Requirement Specification, yang gunanya itu untuk sebagai panduan utama yang akan digunakan oleh tim pengembang untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan itu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan tadi terkait kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Dokumentasi ini juga harus mencakup berbagai elemen kunci agar dapat berfungsi secara efektif. Nah, elemen-elemen kunci dalam dokumen SRS itu eh, memberikan ringkasan proyek, yaitu gambaran umum tentang proyeknya, termasuk tujuan utama dan bentuknya, lalu persyaratan fungsional yang menjelaskan fitur dan fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat tadi. Contohnya itu login pengguna, sistem manajemen konten, integrasi dengan API eksternal, lalu persyaratan non-fungsional mencakup aspek kinerja, keamanan, kehandalan, dan skalabilitas. Contohnya itu misalnya waktu respons sistem harus kurang dari 2 detik. Jadi misalnya dari saat kita masukin username waktu login, saat masukin username password, terus klik button login itu, respon sistemnya itu harus kurang dari 2 detik. Kemudian sistem harus mampu menangani hingga 10.000 pengguna aktif secara bersamaan. Lalu kriteria penerimaan yaitu kondisi atau standar yang harus dipenuhi agar suatu fungsi atau fitur dianggap telah selesai dan berhasil. Kemudian diagram dan model, yaitu visualisasi seperti diagram alir, diagram entitas hubungan, atau diagram UML untuk membantu memahami struktur dan proses sistem. Lalu melakukan rencana uji coba, yaitu menjelaskan metode dan skenario yang akan digunakan untuk menguji apakah persyaratan telah terpenuhi. Manfaat dari dokumentasi spesifikasi kebutuhan tadi itu yaitu eh, komunikasi yang efektif, jadi memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dibangun. Jadi sebagai standar yang harus dicapai untuk pengembangan perangkat lunak tadi. Kemudian penghindaran kesalahan, mendeteksi potensi masalah sejak awal melalui definisi persyaratan yang rinci,
Efisiensi pengembangan membantu pengembang fokus pada tugas-tugas spesifik tanpa kebingungan. Kemudian rujukan untuk masa depan, jadi berfungsi sebagai dokumen referensi untuk pengembangan lanjutan atau perbaikan di masa depannya nanti. Nah, untuk format dokumen SRS itu kalau di metode waterfall, eh, struktur umumnya itu ada pendahuluan, kemudian ruang lingkup dari softwarenya, kemudian persyaratan non fungsional, kriteria penerimaan, kemudian rencana uji coba. Kelebihan dari apa template metode waterfall ini yaitu sangat rinci dan komprehensif, cocok untuk proyek besar dengan perubahan minimal. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan selama proses pengembangan. Lalu format template user stories dalam Agile atau Scrum, struktur umumnya itu ada user story atau cerita pengguna, lalu kriteria penerimaan, kemudian definition of done. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan, fokus pada nilai tambah bagi pengguna akhir. Kekurangannya itu kurang detail dibandingkan dengan template waterfall. Nah, dampak positifnya tadi itu dari analisis kebutuhan proyek IT, yaitu pengurangan resiko kesalahan, kemudian efisiensi sumber daya. Analisis kebutuhan ini membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien yang mencakup tenaga kerja, waktu, dan anggaran proyek sehingga mencegah pemborosan. Lalu kepuasan pengguna akhir. Nah, ini sedikit perbandingan antara pendekatan waterfall dan agile. Kalau waterfall itu pendekatannya linear dan berurutan. Jadi mengikuti langkah yang tetap dimulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Kemudian dokumentasinya itu mendalam, lalu stabil, eh, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan tidak berubah-ubah. Kelemahan utama metodenya itu yaitu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi jika ada kebutuhan baru atau perubahan mendadak, seluruh siklus itu harus disesuaikan kembali yang mungkin bisa memakan waktu dan biaya yang besar. Lalu kalau agile itu iteratif dan incremental. Jadi agile itu membagi proyek menjadi beberapa iterasi kecil atau biasa disebut dengan sprints. Setiap iterasi itu menghasilkan bagian dari produk akhir. Lalu fleksibilitasnya tinggi yang memungkinkan perubahan kebutuhan bahkan di tengah siklus pengembangan. Sehingga tim itu dapat segera menyesuaikan diri dengan feedback pengguna atau perubahan pasar. Kemudian kolaborasi intensif, Agile ini menekankan kolaborasi antar tim, antara tim pengembang dan pemangku kepentingan melalui pertemuan rutin seperti daily stand-up meeting. Nah, ini gambaran dari proses waterfall dan prinsip Agile. Seperti yang minggu kemarin itu kan ada Kanban, Scrum, LSD, FDD, Extreme Programming. Jadi untuk Kanban itu menggunakan visual dalam prosesnya sehingga flow kerja menjadi lebih jelas karena mudah terpantau. Visual yang digunakan dalam metode ini biasanya disebut sebagai Kanban board yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu to do, in progress, dan done. Kemudian Scrum, eh, proses operasional software pada Scrum ini dibagi menjadi
beberapa proses kecil yang disebut dengan sprints. Satu sprint akan menyelesaikan satu fitur tertentu. Misalnya ketika membuat aplikasi e-wallet, maka fokusnya menambahkan fitur isi saldo. Lalu Lean Software Development, LSD ini mengembangkan software dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin dengan cara merilis produk dengan minimum viable product atau fitur terbatas yang terus dikembangkan berdasarkan feedback dari user. Kemudian Crystal Methodology yang fokus pada kondisi tim yang mengerjakan bukan pada tools atau prosesnya. Kemudian Dynamic System Development Method yang lebih mengutamakan keterlibatan semua anggota tim secara berkelanjutan. Filosofi utamanya itu menciptakan software yang bermanfaat nyata ke dalam bisnis yang didukung oleh 8 prinsip agar mencapai tujuan. Kemudian ini teknik-teknik praktis dalam Agile, yaitu ada user story untuk mendeskripsikan kebutuhan dari perspektif pengguna. User story ini kemudian diprioritaskan berdasarkan nilai bisnis dan urgensinya. Kemudian ada backlog grooming, proses berkelanjutan untuk meninjau dan memperbarui daftar pekerjaan berdasarkan feedback terbaru, melibatkan seluruh tim untuk memastikan backlog selalu relevan dengan tujuan proyek. Kemudian ada sprint planning. Jadi di setiap awalan sprint atau iterasi itu, tim akan merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint tersebut berdasarkan prioritas tertinggi di backlog. Ini memungkinkan tim untuk fokus pada bagian-bagian kecil dari keseluruhan proyek yang membuatnya lebih mudah dikelola. Lalu daily stand-ups yaitu pertemuan harian singkat yang antara tim dengan apa pemangku kepentingan. Jadi di mana anggota tim itu melaporkan kemajuan mereka, kemudian hambatan yang dihadapi, dan rencana kerja di hari berikutnya. Dan juga daily stand up ini membantu menjaga komunikasi terbuka dan mengidentifikasi masalah sejak dini. Kemudian review and retrospektif. Setelah setiap sprint selesai, diadakan sesi review untuk menunjukkan hasil kerja kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback langsung. Kemudian sesi retrospektif digunakan untuk mengevaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam sprint berikutnya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, tadi 8 prinsip Hmm, apa Bu? yang mana tadi? Yang ada 8 prinsipnya sesuai dengan 8 prinsip. Di gel tadi ya, Dia di SDM 8 itu prinsip 8 DSDM. prinsipnya, ya Apa aja itu Bu? itu eh di SDM ini saya juga agak jarang dengarnya. Jadi mungkin nanti pas yang ada presentasi nanti ada yang bisa menjelaskan karena kalau Agile itu kebanyakan yang dipakai Scrum. Oke, baik, makasih Bu. Iya, oke, saya absen dulu.
Jadi mungkin kalau di SDM itu tuh eh karena prinsipnya agile ya, jadi kurang lebih sama sama apa metode-metode yang ada di agile lainnya. Jadi fokusnya itu di proses bisnisnya. Jadi urutannya itu ya tetap mereka pakai iterasi-iterasi gitu untuk setiap fiturnya. Dan juga menekankan di kolaborasinya juga. Oke, sebelum break eh maghrib ini ada studi kasus untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi mungkin untuk yang baru datang setelah break maghrib nanti itu presentasi yang review jurnal minggu lalu. Kemudian untuk yang minggu depan itu di sini ada 11 orang yang hadir. Yang aktif di semester ini ada 12 ya. Kalau Damar Gali itu aktif kan? Aktif Bu. Aktif. Berarti ada 12 orang bikin 3 kelompok yang isinya 4 orang. Jadi tugasnya itu eh, kan satu kelompok ada 4 orang. Jadi ada yang berperan sebagai user, ada yang berperan sebagai tim pengembang. Nah, tugasnya yaitu untuk menganalisis kebutuhan dari eh, ini untuk membuat perangkat lunak pusat karir. Jadi nama perangkat lunaknya itu ya perangkat lunak untuk pusat karir. Ada yang udah tahu perangkat lunak ini pusat karir itu gimana? Yang ada tracer study, terus informasi-informasi magang, rekrutmen, job expo. Ada yang udah tahu? Kayak LinkedIn lagi gitu. Pernah dengar aja Bu. Bukan bukan kayak LinkedIn. Jadi kalau pusat karir itu di setiap kampus itu biasanya ada. Jadi misalnya untuk yang tracer study ini alumni itu diminta untuk mengisi form. Jadi di formnya itu kayak ada mengisi data-data si alumni ini, terus setelah lulus itu dia mendapatkan pekerjaan itu setelah berapa bulan lulus. Itu bisa dilihat-lihat contoh websitenya di kampus-kampus yang dari kampus-kampus lain. Nah, tugasnya adalah yaitu menganalisis kebutuhan untuk pengembangan perangkat lunak pusat karir yang terdiri dari tracer study, kemudian magang, kemudian job ada terkait info atau pengumuman job expo, pengumuman tentang apa eh, rekrutmen kampus. Nah, jadi antara pengembang sama user itu, pengembang ini mewawancarai si user. Jadi buat 5 pertanyaan untuk ditanyakan ke si user dan 5 pertanyaan survei atau kuesioner. Jadi 5 pertanyaan wawancara dan 5 pertanyaan kuesioner untuk user.
Dan itu sudah jadi ditanyakan dan sudah dijawab, kemudian dianalisis eh, sesuai contoh yang ada di sini. Jadi dari wawancara itu menghasilkan apa, kemudian dari kuesioner itu menghasilkan apa. Nah, untuk kelompoknya mau dibikinin atau bikin sendiri? Voting di grup boleh. Voting. Oke. Berarti ada 3 kelompok ya. Nah, itu saya buat angka 1, 2, 3 aja. Jadi silakan nih, yang mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu kelompok isinya 4 orang. Eh, Berarti nanti untuk pertanyaan wawancaranya itu usahakan yang ditanyakan terkait eh, fiturnya mau apa aja gitu misalnya. Terus untuk non fungsionalnya itu seperti apa? Misalnya aplikasinya itu apa websitenya itu beroperasi selama berapa jam gitu. Nah ini mungkin saya mau nunjukin dulu sedikit contoh dokumen SRS. Jadi ini sebenarnya tugas kuliah saya dulu. Ini untuk gambaran aja, cuman untuk yang tugas yang ini nggak sampai dibikin SRS. Cuman analisis apa kebutuhannya aja.
Nah, untuk template-nya itu, jadi ada template IEEE, acuan untuk urutan di kontennya. Nah, di sini pendahuluan dijelaskan tujuan eh, project, tujuan dari dokumen, kemudian lingkup proyeknya, kemudian glosari, tadi yang bahasa-bahasa teknis yang ada di IT itu, karena kan nggak semua orang yang di luar IT itu paham maksud-maksud yang ada di apa bahasa-bahasa teknis di IT, jadi dibikin glosariumnya, terus ini referensi template-nya, kemudian overview dokumen, terus di sini di bab 2-nya itu menjelaskan eh, lingkungan sistemnya seperti apa, menjelaskan aktor-aktornya itu siapa saja yang akan menggunakan sistem. Kemudian di sini functional requirement specification-nya ditunjukkan dengan use case, terus penjelasan karakteristik usernya juga, kemudian non-functional requirement-nya, terus di bab 3 ini lebih detail lagi dari tentang dari functional requirement yang udah dijelaskan tadi. Jadi kayak apa triggernya apa, preconditionnya apa, kemudian post conditionnya itu apa. Kemudian non-functional requirement-nya. Nah, di sini kalau untuk non-functional requirement itu eh, dijelaskan detail angka standarnya ya. Kayak misalnya yang di sini aplikasi dapat digunakan oleh user tanpa memerlukan waktu yang lama. Nah, itu harus dijelaskan dalam tanpa memerlukan waktu yang lamanya itu dalam berapa lama. Jadi jangan digantung gitu. Nah, di sini dijelaskan maksimal waktu yang dibutuhkan dari respon sistem itu adalah 3 detik. Kemudian ketersediaan dari aplikasinya yaitu 7 kali 24 jam. Lalu maintenance-nya itu setiap 1 bulan sekali. Dan akan lebih baik kalau dijelaskan juga biasa untuk jadwal maintenance-nya itu di setiap jam berapa. Tuh. Kemudian security-nya juga, terus kinerjanya juga. Nah, untuk interface-nya itu lebih ke di lampiran, kurang lebih seperti itu kalau untuk dokumen SRS. Oke, untuk terkait tugas ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk waktunya berapa hari ya, Bu? Minggu depan presentasi, karena kan ngerjainnya berempat kan, insya Allah bisa. Atau ada yang keberatan? Kalau boleh 2 minggu, Bu. 2 minggu. 2 minggu agak kelamaan sih. Cukuplah seminggu. Kan berempat ngerjainnya. Nah, abis ini kita break maghrib dulu. Setelah itu
Nanti 6.15 balik lagi ke sini, terus presentasi yang hasil review jurnal kemarin. Oke, nanti balik lagi ya, jam 6.15 silakan break maghrib dulu yang mau sholat. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Semuanya, semuanya tolong on cam. Oke, yang sudah siap presentasi duluan siapa? Atau saya yang tunjuk? Oke, coba Mas Roni, silakan presentasikan hasil review jurnalnya. Roni Ferdiansyah Paskah. Sore Bu, maaf, Alfi masih di jalan Bu ini, lagi di mobil. Iya, oke. Terima kasih Bu. Kalau gitu, Mas Akmal silakan presentasi. Baik. Baik, Bu. Mungkin saya coba presentasikan review jurnal. Tes-tes apa kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, Silakan, siap. Mas. Mungkin saya coba review jurnal. Ini jurnalnya terkait FDD, Feature Driven Development, di mana di jurnal ini singkatnya penulisnya itu mencoba melakukan studi kasus di mana menggunakan FDD tapi hasilnya itu tetap secure ya, tetap aman. Nah, di sini ke yang saya tulis, studi kasus dilakukan di environment atau lingkungan yang terkontrol, yaitu dengan menggunakan satu course disebut application development. Di dalam satu kasus ini dibagi 7 grup pengembang software, di mana 2 grup akan menggunakan FDD tadi. Selain itu akan menggunakan proses agile lain seperti Scrum dan XP.
Nah, tahapan-tahapannya yang ada di jurnal ini singkatnya. Tadi course dimulai dengan membagi grup menjadi dua grup yang membagi grup menjadi 7 grup. 2 grup menggunakan FDD dan grup lain menggunakan model agile lain seperti Scrum dan XP. Lalu di tengah-tengah proses pengembangan, nanti dosen atau lecturernya itu akan meminta untuk mengimplementasikan elemen-elemen security seperti SQL injection, enkripsi, session management, dan lain-lain. Terus di akhirnya akan diberikan kuesioner. Nah, hasil dari jurnalnya, ini harusnya, lah. Nah, ini yang satu, hasilnya dari ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, jelaskan kelemahan di modeling FDD. Yang pertama, nah dari jawabannya, paling sebagian besar merasa terlalu banyak dokumentasi sebelum coding dimulai dan memakan banyak waktu. Terus ada beberapa juga menganggap setiap ada perubahan requirement, dokumentasi harus diubah sebelum mulai kembali sebelum mulai kembali coding. Terus yang kedua, nah gini. Terus yang kedua, ini ada pertanyaannya itu ketika lektor meminta untuk menambah elemen security, apakah itu akan menghambat proses development? Nah, di sini jawabannya itu kebanyakan merasa progres pengembangan jadi terhambat. Tapi ada 2 murid yang tidak terhambat karena mereka udah lebih dulu merencanakan elemen security-nya itu sebelum memulai pengembangan. Terus yang ketiga, berdasarkan pengalaman selama kurs tadi, beri saran untuk meningkatkan proses model FDD terkait fitur security-nya. Nah, ini kebanyakan murid merasa untuk meningkatkan model FDD ini perlu ada iterasi tambahan di antara setiap fase FDD. Dan beberapa murid menyatakan bahwa sudah seharusnya dalam requirement sudah ada aspek security di dalamnya agar tidak perlu adanya perubahan requirement dan dokumentasi. Terus yang keempat, antara Gantt chart dan mind map, ini yang lebih baik untuk planning dan tracking progress project-nya itu yang mana? Nah, di sini kebanyakan merasa mind map tool lebih baik karena bisa melihat keseluruhan proses lebih baik. Terus tapi ada beberapa yang merasa Gantt chart lebih baik karena mind map tidak menyebut tanggal dan memuat terlalu banyak informasi. Nah, dari situ ada beberapa kesimpulan. Ada kesimpulannya FDD bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap secure development life cycle, yaitu apabila model ini dianalisis dengan baik, diimplementasikan dengan kebiasaan security yang baik, merencanakan dengan tool yang baik, dan diimplementasikan dengan beberapa iterasi tambahan di beberapa tahapan dan menggunakan mind map tool. Terus FDD juga dirasa perlu diremodel untuk dengan jelas mendefinisikan proses terhadap secure software development. Terkadang role yang sudah didefinisikan di FDD tidak cukup, maka rekomendasinya adalah
Diperlukan tambahan fase security dan role ahli security untuk model FDD. Nah, itu mungkin sedikit review terkait jurnal yang tadi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu saya mau nanya sedikit sini. Proses FDD itu gimana di tahapannya? Nah, itu gimana ya? Bentar. Saya kurang ini juga yang FDD tadi ya. Tuh, ada di bab 3 di bab 3 yang dari A. Jadi dibikin model Iya, iya face-nya ya. dulu, Ini mendevelop overall model face, kemudian kemudian build a feature list, jadi ngelis fitur-fitur apa list aja yang fiturnya ya. mau dibikin, terus Terus membuat planning perencanaan proyeknya berdasarkan fitur, fitur-fitur tadi. Oke. iya, dan ini yang Gantt chart sama mind map ya. Ya, Terus design by terus feature. oke. Terus baru build berdasarkan fitur-fitur tadi. Setelah didesain tadi ya. Iya, Terima kasih, Mas Akmal. Ya lanjut. eh Silakan Hilman. Hadir Bu. Ya, lemes amat man. Sebentar. Silakan. Ini kayaknya saya cuma bisa nampilin ininya aja deh Bu. Apa? Coba tar dulu. Saya share screen dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Hmm. Jurnalnya dan ini kali ya. Kalau muncul wordnya doang ya Bu Udah. ya. Iya, nggak apa-apa. Wordnya aja nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Kita- Kalau ini kelihatan itunya nggak Bu? Jurnalnya kelihatan nggak? Enggak, ini kayaknya kamu nggak nge-share selayar, tapi Hmm. nge-share satu Windows aja itu. Saya jurnal ini aja Bu ya. Wordnya aja ya. Iya, oke. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ini saya ngambil apa temanya yang di SDM. Langsung aja ya Bu ya. Eh, ada sedikit penjelasan tentang metode DSDM atau Dynamic System Development Method adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek. Sebentar Bu. Nah, proyek yang berfokus pada pendekatan Agile DSDM adalah salah satu metodologi Agile tertua yang diperkenalkan pada tahun 1994. Tujuan utama dari DSDM adalah memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran dengan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan bisnis. Oke.
Ini ada beberapa kunci dari DSDM, ada iteratif dan inkremental, pengembangan yang berpusat pada bisnis, kolaborasi, fleksibilitas dalam persyaratan, dan pengujian berkelanjutan dan pengiriman tepat tepat waktu. Ini saya ngambil judul jurnalnya ada dua, tapi kayaknya yang apa? Saya bahas yang ini aja, Bu. Yang judulnya yang perancangan dan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur. Studi kasusnya, permasalahan yang diangkat ini Bu, yang diangkat tentang jurnalnya. Saya nggak bisa nge-share ininya Bu ya, jurnal. Ya Studi nggak kasus apa-apa, yang Wordnya diangkat, ada. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki sistem pelayanan permohonan informasi publik PPID yang masih menggunakan cara manual melalui buku registrasi dan Google Sheets untuk mendata dan merekapitulasi permohonan informasi. Pendekatan ini menimbulkan beberapa permasalahan utama antara lain eh, nanti link jurnalnya saya kirim di ini ya Bu ya. Tingkat kesalahan tinggi, proses manual menyebabkan terjadinya redundansi data yang berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan permohonan informasi. Tidak efisien, penggunaan yang berbeda jauh dari kantor Bawaslu harus datang secara langsung untuk mengajukan permohonan yang memerlukan banyak waktu dan usaha. Manajemen dokumentasi yang buruk. Nah, sistem manual ini juga menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi secara efektif, terutama kepentingan audit atau kebutuhan administrasi lebih lanjut. Langsung ke tahapan metode dinamik sistem atau DSDM, suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada agile yang menekankan keterlibatan aktif pengguna dalam proses pengembangan. Adapun tahapan-tahapan DSDM yang diterapkan dalam proyek ini yaitu studi kasus kelayakan atau feasibility study. Pada tahap ini, analisis awal dilakukan untuk memahami masalah dalam proses permohonan informasi publik yang sedang berjalan di Bawaslu. Kalau studi kelayakan melibatkan identitas kebutuhan utama, potensi solusi, serta penentuan ruang, lingkup, dan tujuan proyek. Studi bisnis atau bisnis study, tahap ini fokus pada pemahaman mendalam tentang proses bisnis Bawaslu, khususnya bagaimana informasi publik dikelola dan disajikan kepada masyarakat. Studi ini mencakup pengumpulan persyaratan bisnis dan teknis yang akan digunakan untuk pembangunan sistem baru yang lebih efisien. Ini saya singkat aja Bu ya. Permodelan fungsional atau fungsional model iteration. Pada tahap ini model fungsional dari sistem dikembangkan, menggambarkan fungsi-fungsi utama yang harus dibangun seperti login, terus proses pengajuan, informasi publik, manajemen data publik yang relevan. Lalu desain dan implementasi. Setelah fungsi sistem dasar ditentukan, dilakukan perancangan arsitektur sistem serta implementasi teknologi yang digunakan. Lalu implementasi akhir. Setelah sistem selesai dibangun, tahap ini mencakup pengujian akhir untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan harapan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem PPID yang dibangun menggunakan metode DSDM mampu memberikan sejumlah perbaikan signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya, seperti pengurangan kesalahan dan redundansi data. Sistem baru secara otomatis melakukan pencatatan dan validasi data pemohon. Lalu kemudahan akses bagi pengguna, terus pengelola data yang lebih baik, fleksibilitas dan pengembangan. Lalu ada pengujian sistem. Beberapa pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Ada pengujian akses user. Sistem ini diuji untuk memastikan bahwa pengguna dapat login dengan benar menggunakan username dan password. Lalu ada si- pengujian fitur-fitur sistem. Fitur-fitur seperti menu data hukum, struktur PPID, dan profil diuji untuk
memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Lalu ada pengelola permohonan. Pengujian ini memastikan bahwa admin dapat dengan mudah menambahkan, memodifikasi, dan menghapus data permohonan informasi dari basis data. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian, sistem informasi PPID berbasis web yang dibangun dengan metode DSDM terbukti memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan pengelolaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur. Eh, Mungkin sekian aja Bu dari saya Bu. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, ya udah silakan ditutup Hilman presentasinya. Eh, Baik Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, lanjut. eh Stop. Mbak Nuryani, Baik, Bu. ya, silakan presentasi. Izin Ibu atau apakah terbaca? Ya, sudah terlihat. Eh, Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon izin saya akan mempresentasikan terkait tugas untuk eh, metode Agile Scrum yang saya ambil. Di sini saya mengambil tema implementasi metode Agile Scrum pada sistem informasi pada admin project Ibu. Di era saat ini, pastinya untuk penggunaan aplikasi perangkat lunak itu sangat mendukung untuk produktivitas organisasi, khususnya di admin project ya, Bu. Karena di metode Agile, khususnya di Scrum ini, eh, bagi tim pengembangan perangkat lunak yang sifatnya itu sangat adaptif dan bisa menjadi kolaborasi juga pada untuk manajemen administrasi. Tujuannya untuk memperbaiki proses administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna, khususnya tim project sendiri. Kemudian di sini terkait penjelasan studi kasus, sistem informasi manajemen administrasi diperlukan untuk mendukung aktivitas sehari-hari tim administrasi sendiri sebelum proyek, proses pengolahan dokumen, dan jadwal dilakukan secara manual yang mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan. Jadi sebelum biasanya kan dalam tim admin project sebelum ada aplikasi itu mereka masih menggunakan manual ya Bu. Jadi mungkin dengan adanya aplikasi Scrum ini bisa memudahkan dari tim administrasi ini untuk lebih ke digitalisasi seperti itu. Kemudian tujuan dari proyek ini sendiri untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang memungkinkan tim administrasi untuk satu, mengelola dokumen secara efisien, jadi tidak perlu secara manual lagi. Kemudian yang kedua, eh, dapat meningkatkan dan menjadwalkan acara penting, jadi tidak perlu manual, sudah tersistem. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan laporan yang lebih informatif
untuk kepentingan tim administrasi tersebut. Kemudian tahapan-tahapan yang perlu dilalui, yang pertama inisiasi proyek dulu. Pertama dari tim eh, di dikumpulkan dari beberapa tim, dari tim pengembang, tim desainer, tim product owner, tim backlog produk, diisi dengan fitur utama yang diinginkan oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, sprint planning. Di pertemuan ini masing-masing tim menentukan eh sorry, dari tim backlog yang akan dikerjakan dalam sprint yang berlangsung selama 3 minggu, estimasi waktu dan sumber daya dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan spirit. Kemudian yang ketiga, eh, dari evaluasi yang kedua, tim melakukan daily stand up untuk melaporkan kemajuan dari eh, kegiatan yang sebelumnya sudah dibahas untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami. Kolaborasi seperti Trello dan Slack digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara beberapa tim. Kemudian yang keempat, sprint review. Tim mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada pemangku kepentingan dan menerima umpan balik respon dari pemangku kepentingan apakah sudah sesuai atau ada yang kurang untuk menjadi dasar untuk perbaikan sprint berikutnya. Kemudian sprint retrospektif, tim menganalisa proses yang telah dilakukan, kemudian mendiskusikan kembali apa yang berhasil dan area yang perlu ditingkatkan. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki, dikoreksi, atau sudah cukup. Kemudian hasil dari retrospektif ini menjadi input untuk meningkatkan proses kerja di sprint selanjutnya. Kemudian eh, hasil dari output proyek yang pertama, sistem informasi berhasil dikembangkan dengan fitur utama seperti manajemen dokumen, peningkatan jadwal, dan laporan otomatis. Pengguna melaporkan peningkatan efisiensi hingga 40%. Kemudian dari sisi umpan balik dari pengguna sangat positif. Mereka merasa sistem baru ini mempermudah pekerjaan mereka dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Jadi, contohnya misalkan yang sebelumnya masih manual dari laptop masing-masing tim administrasi, dengan adanya program ini, jadi dari sistem itu dari semuanya bisa melihat langsung tanpa harus share masing-masing seperti itu. Terus untuk peningkatan proses setelah penetapan metode Scrum, tim menjadi lebih terorganisir dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada perubahan update atau apapun, mungkin dari satu dan yang lainnya bisa update-nya lebih cepat. Untuk kesimpulannya, penetapan metode Agile Scrum adalah pengembangan sistem informasi untuk manajemen administrasi, menunjukkan peningkatan signifikan dan dalam kolaborasi dan efisiensi. Penggunaan Scrum memungkinkan tim untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan menghasilkan produk yang lebih baik. Keberhasilan proyek ini menjadi bukti bahwa metode Agile dapat mengubah cara tim bekerja dan berinovasi dalam mengembangkan perangkat lunak. Eh, ini untuk referensi yang diambil. Izin Ibu, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nuryani. Mungkin dari Mbak Nuryani ada sedikit miskom. Jadi yang maksud saya itu apa? Saya minta teman-teman itu untuk nyari satu jurnal yang menggunakan salah satu pendekatan di Agile. Yang misalnya itu tadi contohnya kayak ada Scrum atau di SDM atau FDD gitu. Terus dijelaskan di jurnal itu studi kasusnya seperti apa dan tahapan metodenya itu seperti apa gitu dan menghasilkan apa.
Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin untuk tugasnya bisa disubmit ulang, Mas. Baik, Mas terima Mbak. kasih Bu. Heeh. Terima kasih Bu. Iya. Nah, terus ini juga saya ngecek yang punya Mas Alfred Charles. Iya, Bu. Udah bener eh apa salah ya, Bu, ya? ya, ini sama-sama Lean, tapi bukan untuk di software. Bukan di software development. Ini kayaknya lebih ke apa ya ini? Manufacturing. Iya, ke proses bisnis yang dimana dia untuk mengurangi waste ya, pemborosan dengan menggunakan beberapa metode atau tools untuk bantu pengurangan pemborosan tersebut sih, Bu. Iya. Jadi mungkin dicari lagi Mas yang eh, Lean Software Development. Jadi untuk mengembangkan software, tahapannya itu seperti apa. Nanti diubah aja Oke, dokumen yang disubmit di e-learning. Terus oke, satu Bu. lagi, ya, baik. Satu lagi silakan Mas Rizky Tamami. Baik Bu, izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah terlihat. Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Saya di sini mau review jurnal yang berjudul Penggunaan Metode Scrum dalam Membentuk Sistem Informasi Penyimpanan Gudang Berbasis Web. Bentar. Untuk studi kasusnya, jurnal ini berfokus pada penerapan metode Scrum dalam pengembangan sistem informasi penyimpanan gudang berbasis web. Studi ini diambil dari kebutuhan perusahaan untuk memiliki sistem manajemen gudang yang efektif, terutama dalam pengelolaan data, inventaris, dan penyimpanan barang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan sistem dalam mengikuti volume barang yang terus meningkat serta kebutuhan akan platform yang dapat diakses dengan mudah. Lalu selanjutnya, untuk tahapan pendekatan dengan Scrum-nya, yang pertama itu langkah-langkahnya adalah pembuatan produk backlog. Untuk semua kebutuhan ini dari stakeholder dikumpulkan dan dikelompokkan dalam backlog produk. Prioritas diberikan pada fitur-fitur penting seperti pengelolaan data, barang masuk dan keluar. Ini untuk tabel backlognya ada nama backlog, kepentingan yang mempunyai poin 1 sampai 100, perkiraan waktu, juga deskripsi demonya. Contohnya seperti pembuatan suatu rancangan UML untuk kepentingannya 100, perkiraan waktu 5 hari, dan demonya memperiksa UML yang dibuatkan sesuai dengan kesesuaiannya dengan aplikasi. Lalu selanjutnya ada sprint planning. Setiap backlog dipecah menjadi beberapa sprint dengan rentang waktu tertentu, yang biasanya sekitar 2 minggu. Setiap sprint berfokus pada penyelesaian beberapa fitur sistem. Untuk fase sprintnya, eh, berikut. Ini adalah sprint satunya yang akan ada sampai 3. Ini untuk yang satu, ada pembuatan rancangan UML, login admin, dan ini juga sudah diassign ke beberapa yang kerjainnya, seperti yang bernama Sultan, Sandi, dan ini ada estimasi hari juga. Nah, ini untuk sprint 1, ini untuk sprint 2, dan sprint 3. Lalu selanjutnya ada daily stand up. Setiap hari diadakan rapat singkat untuk mengetahui progress tim, sorry, hambatan yang dialami dan rencana yang akan dilakukan pada hari tersebut. Ini untuk daily scrum-nya yang di sini, atau daily stand up untuk sprint ke-1.
Ada di sini. Pada sprint 1, tim Scrum membuat rancangan UML di mana dilaksanakan 2 hari. Salah satu hasilnya yaitu use case diagram yang memiliki 3 orang aktor, yakni karyawan, bagian gudang, manajer toko, dan supplier. Lalu ada tahap selanjutnya adalah sprint review. Di akhir setiap sprint pasti hasil yang telah dikerjakan direview bersama tim dan stakeholder. Pada tahap ini stakeholder dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan di sprint berikutnya. Lalu selanjutnya ada sprint retrospektif. Tim melakukan evaluasi terhadap apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pengembangan agar hasil lebih efektif di sprint selanjutnya. Untuk hasilnya, penerapan metode Scrum terbukti efektif dalam pengembangan sistem ini. Beberapa hasil positif yang dicapai adalah sistem informasi gudang berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan. Fitur-fitur utama seperti pelacakan barang masuk dan keluar, pengelolaan stok, dan laporan inventaris berhasil diimplementasikan secara bertahap dalam sprint yang direncanakan. Proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan fleksibel dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian sesuai umpan balik dari stakeholder selama review sprint. Untuk kesimpulan dari studi ini adalah bahwa metode Scrum memiliki beberapa fleksibilitas dan mampu adaptasi yang tinggi dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web, terutama untuk sistem yang membutuhkan peningkatan fitur secara bertahap, seperti sistem informasi gudang yang dibuat di jurnal ini. Scrum juga memungkinkan tim untuk fokus pada deliverables secara periodik, mengurangi risiko-risiko kesalahan besar dalam pengembangan, dan meningkatkan komunikasi antar tim. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin stop screen, Bu. Oke, baik. Jadi, makasih Mas Rizky. Jadi pada intinya ya prinsip agile itu tadi eh, dia tahapannya iteratif. Jadi eh, di setiap fitur itu pasti langsung ada pengujian. Jadi bukan langsung ditumpuk di akhir kayak di waterfall gitu ya. Kemudian juga dia menekankan untuk kolaborasi. Jadi dari setiap fitur yang dikerjakan itu langsung dikomunikasikan gitu dengan si user. Apakah sudah sesuai atau masih ada yang kurang atau mau ditambahkan lagi atau misalnya ada tren baru di dunia teknologi terus mau langsung diterapkan gitu, mau ditambahkan lagi atau gimana. Oke, untuk tugas yang kemarin ada yang kemarin tugas yang apa role play wawancara dan kuesioner antar user dan tim pengembang ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang belum jelas. Jadi nanti dari 4 orang itu silakan dibagi berapa orang yang mau jadi tim pengembang, berapa orang yang mau jadi user. Terus untuk minggu depan itu sebelum presentasi, eh, jadi saya pengen lihat teman-teman ya role playing menanyakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk apa pengembangan software itu di antara kelompok masing-masing. Untuk submissionnya itu nanti saya buatkan di e-learning.
Terus untuk yang review jurnal, bagi yang belum submit atau yang ada sedikit kesalahan itu silakan di-upload lagi. Karena itu nanti untuk menambahkan nilai tugas. Jadi pastikan sampai akhir semester nanti itu sudah terpenuhi semua tugas-tugas yang ada di e-learning. Ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulannya formatnya PDF seperti tugas 1, Bu. Eh, PPT aja deh. Iya, tapi dalam PDF PPT-nya. Jadi dibikin PPT, submitnya dalam format PDF. Hmm. Itu nanti kayak tanya jawabnya gimana sih, Bu? Saya belum paham, Bu. Maaf. Oke. Kita balik ke pertanyaan yang ini. Nah, misalnya nanti bisa dicari-cari dulu gambaran untuk software software website pusat karir itu seperti apa. Jadi anggaplah si user ini sudah apa sebenarnya sudah mengoperasikan website tersebut. Jadi yang administratornya anggaplah ya yang mau diwawancarai itu. Jadi ditanya bagaimana proses kerja Anda sehari-hari menggunakan website ini. Terus eh, kemudian fitur apa saja yang dibutuhkan untuk sistem ini. Nanti pertanyaan dan jawabannya ditaruh di PDF-nya itu, Bu. Di PPT-nya aja. Oke, Bu. Ya, di PPT tapi nanti ngumpulnya PDF. Seperti itu. Terus nggak dari user aja sih pertanyaannya tuh nggak ke user doang. Mau dari apa? Usernya itu kan administrator ya. Nah, coba anggaplah juga dari sisi mahasiswanya gitu. Kira-kira fitur apa yang mereka butuhkan di apa website pusat karir itu selain informasi job expo gitu misalnya apakah dibuatin kalender agendanya di dashboardnya gitu di dashboard websitenya atau gimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh pun nggak apa-apa ditanyakan. Yang walaupun pertanyaan receh yang berhubungan yang tentunya berhubungan dengan ini ya kebutuhan eh, websitenya. Baik, Bu. Berarti dari wawancara itu tadi, terus kita Mm. buat em, analisis kebutuhannya itu ya, Bu. Iya. Ya, Bu, siap. Terima kasih. Nah, misalnya ini juga nih yang siapa yang akan menggunakan aplikasi ini. Nah, itu bisa ditanyakan ke usernya ya anggaplah itu administratornya atau pihak kampusnya gitu. Siapa yang akan melihat aplikasi website ini nantinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Kalau begitu, saya tutup kelas pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.